Kisah lucu yang dilakukan oleh Ketua Hura Umum PPSHTPM. Tukang cari muka sangat membahayakan siapa saja, bukan hanya sebuah organisasi atau komunitas, hingga sebuah negara, bisa digoyahkan sendi-sendi penopang kehidupan. Pengikutnya PPSHTPM yang pintar, mencari muka demi cuan. Setelah terjadi perluasan pembicaraan Ketua Hura Umum PPSHTPM, penjilat dalam makna kias itu sangatlah buruk. Penjilat diberi arti sebagai orang yang suka berbuat sesuatu untuk mencari muka agar mendapat pujian dari pengikutnya. PPSHTPM makhluk yang bernama penjilat atau tukang cari muka ini biasanya muncul di lingkungan organisasi baru PPSHTPM, organisasi baru PPSHTPM, dan bahkan juga menimpa gerakan pamter pasukan intimidasi. Penjilat itu juga sama seperti oknum PPSHTPM, hanya manusia biasa. Bahkan terkadang penjilat ini merupakan teman dekat kita. Dia hidup berkeliaran setiap hari di sekitar kita dan juga berteman dengan rekan-rekan kita yang lain. Namun, yang pasti biasanya dia dekat dengan Ketua Hura Umum PPSHTPM sebagai sasaran yang dia jilat dengan lidahnya. Penjilat atau tukang cari muka biasanya seiring sejalan dengan sesamanya saling bantu-membantu demi mencapai tujuan untuk membubarkan Rakernas PSHT di Kota Balikpapan. Secuil pengakuan dan sebagai Ketua Hura Umum PPSHTPM, walaupun tak punya kapasitas, apalagi kualitas, namun kemahiran mencari muka di depan pengikutnya PPSHTPM sangat ampuh merontokkan pertahanan atasan dan memperoleh muka dianggap diperhitungkan. Bukan rahasia umum lagi, kalau banyak orang yang pintar dan hebat akan kalah dengan para penjilat yang hobi mencari muka. Apalagi penjilat yang punya rekanan orang dekat alias orang dalam. Tambah dahsyatlah kekuatannya, bahkan sulit dibendung. Sehebat apapun seseorang, pasti tak akan dianggap apa-apa. Namun saat kamu membuat satu kesalahan kecil saja, maka itu akan menjadi booming besar. Yang namanya organisasi baru, PPSHTPM bahkan pamter pasukan khusus, intimidasi sangat dimungkinkan akan dikerahkan untuk membubarkan Rakernas PSHT di Kota Balikpapan, yang mungkin dinilai pintar dan hebat, akan kalah dengan mereka. Orang-orang mahir menjilat, sekalipun mereka tak bisa mengendalikan para pengikutnya PPSHTPM. Meski demikian, kamu jangan terlalu membenci para penjilat ini, tapi tampillah biasa saja. Ingat, jangan tampakkan sesuatu yang luar biasa darimu, karena seorang penjilat akan berusaha mencari kesalahan maupun kelemahanmu. 1. Rajin mencuri perhatian di depan pengikutnya PPSHTPM. Saat ada pimpinan, dia terlihat rajin. Seorang penjilat akan melakukan apapun demi menarik perhatian si pimpinan, karena ambisi yang menggebu. Kadangkala, walaupun bukan tupoksinya, si penjilat ini akan berusaha seolah-olah rajin melakukan pekerjaan tersebut. Bahkan si penjilat tingkat tinggi akan mengerahkan semua daya dan upayanya bila di hadapannya, walau sampai pontang-panting dilihat pengikutnya PPSHTPM. Tujuannya tidak lain adalah menarik perhatian pengikutnya agar dilihat kemudian dinilai mampu dan mumpuni untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kota Balikpapan banyak hal. Dan ujung-ujungnya dianggap layak memimpin organisasi PPSHTPM. 2. Manis ucapannya di depan pengikutnya. Seorang penjilat wajah dan mulutnya manis, tapi tak semanis madu ya. Kadang, tak jarang kata-kata yang dilemparkan dari mulutnya adalah kata-kata manis dan lebay. Semua puja-puji untuk si Ketua Hura Umum PPSHTPM. Bagaimana kalau sudah di belakang? Kalau sudah di belakang, tergantung kondisi perakiraan cuaca setempat. Jika di hadapannya ada orang dekat pimpinan atau orang yang punya pengaruh, maka sudah pasti Ketua Hura Umum PPSHTPM akan memuji menyanjung pimpinannya setinggi langit dengan membabi buta, seolah-olah ia dan pengikut-pengikutnya akan bisa mengendalikan PSHT selama-lamanya. 3. Melarang Rakernas PSHT di Balikpapan dan melaporkan ke setiap cabang-cabang. Ciri yang cukup berbahaya dari seorang penjilat adalah suka mencari kesalahan orang lain. Jika perlu, prestasi kinerja pun mampu berubah menjadi kesalahan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Setelah dikumpulkan berbagai kesalahan, lalu si penjilat akan melaporkan hal tersebut kepada Ketua Hura Umum PPSHTPM.
ditambah lagi laporannya supaya tampak akurat dan terpercaya. Maka dilakukan secara berkala dan terukur progresnya. Mereka kadang tak malu untuk menambah dan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya tak pernah ada. Si penjilat juga tak merasa bersalah saat merangkai laporan kebohongan pengikutnya di hadapan atasannya. Kadang, masalah yang tak ada akan diada-adakan di depan Ketua Hura Umum PPSHTPM. 4. Ketua Umum PPSHTPM yang suka mengadu domba sesama saudara PSHT. Jika kadang terasa suasana berbeda dari biasa, terasa sikap antar sesama kurang bergairah tak seperti biasanya. Bisa jadi itu pertanda sedang berlangsung upaya adu domba dengan sesama saudara. Biasanya pelakunya oleh para penjilat. Mereka sengaja menciptakan hal tersebut agar saling ribut dan saling menjatuhkan. Ketika keributan sudah berlangsung, di saat itulah para penjilat pencari muka akan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Ambil untung dari keributan dan kericuhan. Saudara PSHT, kalau boleh kita sebut mereka sebagai para penjilat. Pencari muka sebagai benalu di kehidupan untuk Tuhan. Seorang penjilat yang mencari muka sangat telaten menggunakan kalimat mautnya hingga orang-orang saling berlawanan dan bermusuhan sesama saudara PSHT dan PPSHTPMJ. Taktik andalan untuk mengacaukan suasana di suatu tempat. Rakernas PSHT di Kota Balikpapan. Ketika situasi sudah kacau, maka si penjilat dengan mudahnya akan mengambil keuntungan tersendiri. Orang lain beradu bermusuhan, para penjilat pungut keuntungan cuan dari pengikutnya organisasi PPSHTPM. Salam waras dan tanyakan pada hati nurani kamu masing-masing saudaraku PPSHTPM. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Salam perkumpulan persaudaraan setia hati terpusat